how you feel right now, and what are your hopes for Indonesian football? Terima kasih, sama-sama, selamat pagi. Saya orang Mangun, jangan lupa nonton dan dukung timnas Indonesia. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Martin Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan skuad Garuda itu tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Dalam dua partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bakal menjamu Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan, disusul Timnas Indonesia lewat 7 angka, Timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat 1 angka. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kabarnya, arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas, siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia? Martin Paes. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu belum bisa membela Timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke FIFA. Tetapi, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab, penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun, naturalisasi Kelvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan plus peralihan federasi. Kelvin Verdonk adalah pemain utama untuk NEC Nijmegen di Eredivisie 2023-2024. Pesepak bola berusia 27 tahun itu merangkum 33 penampilan dengan 2 gol, 2 assist, dan 2 kartu kuning. 2 pemain keturunan yang sedang jalani proses naturalisasi yakni Kelvin Verdonk dan Jens Ravens kemungkinan diperuntukkan untuk 2 timnas yang berbeda. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan, Kelvin Verdonk dan Jens Ravens dikabarkan sudah sampai di DPR RI. Kemungkinan 2 pemain tersebut diperuntukkan untuk 2 timnas yang berbeda. Menpora RI Dito Aryo Tejo yakin proses naturalisasi keduanya bisa dikebut agar segera bisa berkostum merah putih. Alhamdulillah, makanya tadi saya baru turun, lama ini baru aja selesai, ucap Dito Aryo Tejo kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, sudah diajukan kembali ke DPR. Jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Ya, kemarin kan tepat waktu. Sekarang insya Allah tepat waktu juga, tambahnya. Kelvin Verdonk diupayakan agar bisa secepat mungkin membela timnas Indonesia, senior, untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Satu lagi yang masih ditunggu adalah status eligible Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya dia sudah disumpah WNI.
Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Tae-yong saat ditanya mengenai Martin Paes. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia. Sedangkan Jens Raven kemungkinan besar disiapkan untuk membela timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Seperti diketahui, timnas U20 Indonesia sudah mulai melakukan pemanggilan untuk persiapan Toulon Cup 2024. Terkini, ada Rizky Afrizal dari Madura United yang dipanggil timnas U20 Indonesia. Indra Syafri juga pernah mengucapkan bila Jens Raven bakal dimainkan di timnas U20 Indonesia, sementara ini skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Kelvin Verdong dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Sumarji soal rencana hanya ada 24 pemain timnas Indonesia pada pemanggilan kali ini. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, ucap Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Harusnya 24 pemain, nanti akan ada penambahan 2 pemain lagi. Martin Paes pamer foto di pesawat, jadi pemain tambahan untuk timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes belum lama ini memamerkan potret dirinya sedang berada di pesawat. Apakah ia dipanggil Shin Tae-yong dan menuju ke Indonesia? Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Shin Tae-yong memanggil 22 pemain ke skuad Garuda. Menariknya menurut penuturan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji bakal ada 2 nama tambahan yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Banyak yang berharap Martin Paes menjadi salah satunya. Kiper berusia 25 tahun ini memang sudah sah menjadi WNI. Nah, Martin Paes sendiri belum lama ini membagikan unggahan dirinya sedang berada di pesawat. Meski begitu, kecil kemungkinan bahwa ex-penjaga gawang FC Utrecht itu akan berangkat ke Indonesia. Pasalnya sejauh ini perpindahan Federasi Martin Paes dari KNVB ke PSSI belum dikonfirmasi rampung. Apalagi Martin Paes akan menjalani jadwal padat bersama FC Dallas. Mereka bakal bertandang ke markas Tampa Bay Rays, Kamis, 23 Mei 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Lalu ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 digulirkan, FC Dallas punya jadwal menghadapi La FC serta Minnesota United. Akan tetapi, jika urusan perpindahan federasi rampung, Martin Paes bisa saja gabung timnas Indonesia karena tentunya kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub wajib melepas pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Timnas Indonesia baru kumpul 27 Mei tapi Ragnar Oratmangoen tiba lebih cepat. Ada apa? Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tiba di Indonesia pada Selasa, 21 Mei 2024, malam. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini menyusul pemanggilan pemain Fortuna Sittard oleh PSSI. PSSI memanggil 22 pemain untuk Timnas Indonesia berlaga di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diuntungkan dengan 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024. Sebelum bertanding, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun akan mengumpulkan pemain pada 27 Mei mendatang. Shin Tae-yong akan memimpin pemusatan latihan yang akan diikuti oleh skuad Garuda. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini pun menunjukkan tanda tanya. Mengingat Ragnar datang 5 hari lebih cepat. Nyatanya, pemain berusia 26 tahun ini sengaja datang lebih cepat karena ingin berlibur. Membawa sang istri, Ragnar Oratmangoen menghabiskan waktu setelah menyelesaikan kompetisi Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya, Ragnar mengunggah perjalanannya di Bandara Amsterdam melalui akun Instagram pribadinya. Hingga akhirnya dia kembali mengunggah video tengah berjalan-jalan di pinggir pantai yang tampak seperti di Bali. Selain Ragnar Oratmangoen, pemain Timnas Indonesia Abroad lainnya Shane Patinama pun menghabiskan waktu liburan di Bali. Bahkan Shane Patinama bergegas menuju Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub Belgia, KAS Eupen.
Ragnar Oratmangoen melongo 50.000 tiket timnas terjual kurang dari 12 jam. Antusiasme luar biasa supporter Indonesia membuat pemain keturunan terbaru yang memperkuat Garuda, Ragnar Oratmangoen melongo. Pasalnya, tiket laga Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah terjual 50.000 lembar dalam waktu kurang dari 12 jam. Padahal harga tiket ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan saat laga timnas melawan Vietnam pada 21 Maret lalu. Untuk laga pada 6 Juni versus Irak dan 11 Juni versus Filipina, tiket termurah dijual Rp250.000 sedangkan yang termahal Rp1.250.000. Terkejutnya Ragnar Oratmangoen tercium saat ia menanggapi unggahan akun Instagram milik PSSI, Timnas Indonesia soal penjualan tiket timnas. Pencetak gol ke gawang Vietnam dalam laga debut di Hanoi beberapa waktu lalu itu memasang emotikon melongo. Sementara itu, pemain timnas yang bermain untuk Persib Bandung, Mark Klok membubuhkan tanda cinta di komentarnya. Sejumlah warganet merasa geli dengan reaksi Ragnar Oratmangoen. Sebagian dari mereka memberikan komentar lucu di kolom komentar Ragnar. Wah Haji, di Indonesia jangankan tiket timnas yang 12 jam sold out, takjil aja harusnya jam 5 sore buka jam 4 udah sold out, tulis Adi Mulya _ta. Tentang tingginya harga tiket, PSSI beralasan timnas butuh dana besar seiring peningkatan kualitas permainan tim Garuda. Anggota Komisi Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sebenarnya berat ketika harus menaikkan harga tiket. Perlu kalian tahu, ini memang berat sekali bagi kita PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kalau timnasnya makin kuat, butuh pendanaan makin besar, kata Arya Sinulinga. Arya menyebut harga tiket timnas yang saat ini mengalami kenaikan seiring dengan adanya peningkatan dari kualitas timnas Indonesia. Contohnya, saat Piala Asia U23, Garuda Muda lolos hingga babak semifinal sehingga membutuhkan dana tambahan untuk penginapan dan akomodasi lainnya di Qatar. Selain itu, setelah kalah pada babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 melawan Irak, pendanaan timnas kembali bertambah untuk melakoni laga playoff melawan Guinea di Paris untuk memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Karena kita mengejar Olimpiade 2024 Paris, ketika kita kalah kemarin, versus Irak U23, kita masuk playoff. Butuh pendanaan lagi, naik pesawat, kemudian akomodasi, dan sebagainya. Yang tadinya cukup mungkin dari Doha, Qatar, ini ke Paris, Prancis, lalu ke Indonesia, ujarnya. Ragnar Oratmangoen OTW Indonesia, langsung spill lokasi ini. Satu persatu pemain Abroad mulai menuju Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, awal Juni mendatang. Setelah Shane Patinama lebih dulu tiba di Indonesia dan liburan ke Bali, giliran striker Ragnar Oratmangoen yang OTW tanah air. Pemain Fortuna Sittard itu memamerkan foto sedang berada di Bandara Schiphol, Amsterdam pada Senin, 20 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Melansir unggahan Instastory, pemain berusia 26 tahun itu mengunggah foto di Bandara Amsterdam sembari memamerkan 2 minuman di foto. Indonesia akan menjamu Irak pada pertandingan lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Semula, pertandingan Indonesia versus Irak dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024, kick-off pukul 19.30 WIB, tetapi atas permintaan Shin Tae-yong, jam kick-off berubah menjadi sore hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan ini, Shin Tae-yong memanggil pemain terbaiknya terutama para pemain Abroad. Namun, ada satu nama yang absen, yaitu Elkan Bagot. Sebelumnya Elkan Bagot tidak gabung ke timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Akan tetapi, baru-baru ini ia justru berlibur. Sederet pemain timnas Indonesia yang posisinya bakal tergeser jika Jairo Riedewald bergabung, nomor 1 sempat jadi andalan Shin Tae-yong. Tentunya para pemain Garuda tersebut memainkan posisi yang sama dengan mantan penggawa dari Crystal Palace tersebut. Seperti yang diketahui, Riedewald digadang-gadang sebagai salah satu pemain yang